Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya dengan pengelolaan sumber belajar. Nama saya Peri Suwandi, NPM saya 3061924013. Prodi Pendidikan Biologi semester 3 dengan mata kuliah pengelolaan sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Klasifikasi sumber belajar. Adapun klasifikasi sumber belajar berdasarkan jenisnya, AECT atau Association for Educational Communication and Technology dalam Wasito 2008 membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu adalah 1. Message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua adalah people, orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, tutorial, dan sebagainya. Yang ketiga adalah material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat adalah device atau alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead projector, LED, video tape, atau recorder, dan sebagainya. Yang kelima adalah teknik atau teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajian program, modul atau simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya. Yang terakhir adalah setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain meliputi memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima adalah dapat membantu memecahkan masalah pendidikan instruksional baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang keenam adalah dapat memberikan informasi yang positif apabila diatur dengan cara pemanfaatannya secara tepat. Yang terakhir adalah dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Komponen dalam sumber belajar. Yang pertama adalah tujuan, misi, dan fungsi. Tujuan, misi, dan fungsi yang dimaksud adalah sumber belajar memiliki tujuan dan misi hingga fungsi mengapa sumber belajar tersebut digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran. Sumber belajar itu sendiri juga memiliki tujuan lain selain mendukung pencapaiannya sumber belajar. Misalnya saja museum yang digunakan untuk sumber belajar. Tentunya tersebut tujuannya museum bukan hanya untuk sumber belajar, namun juga untuk menyimpan benda, peninggalan sejarah, dan tujuan-tujuan lainnya. Yang kedua adalah keadaan fisik. Sumber belajar tidak selalu berbentuk buku atau bentuk cetakan lainnya. Sumber atau bangunan misalnya juga dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam bentuk atau keadaan fisik yang berbeda. Yang ketiga adalah pesan dan makna yang terkandung. Setiap sumber belajar juga memiliki pesan dan maksud masing-masing. Pesan dan makna hingga tersebut tidak selalu terlihat secara eksplisit atau gamblang. Terkadang diperlukan analisis baik oleh pengajar maupun peserta didik untuk memahami apa pesan dan makna dari sumber belajar yang digunakan. Pesan dan makna yang terkandung juga bukan selalu tentang materi dan aspek kognitif, namun juga bisa mengandung pesan moral dan sosial dan hal-hal lain. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian. Sumber belajar juga memiliki cara penggunaan tingkat kesulitan pemakaian berbeda-beda. Buku sumber cetak mungkin menjadi sumber paling mudah digunakan karena materi pembelajaran sudah terurai dengan jelas. Namun sumber belajar lain mungkin lebih sulit dalam menggunakan